Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Mengawali taklim pada kesempatan sore hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa betul-betul menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digunakan untuk menuntut ilmu yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan sebuah bahasan yang penting untuk kita ketahui, yang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Qad aflaha man zakkaha, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Maka orang-orang yang berusaha
maksiat dan menghiasinya dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa kaidah min qawaidi fi tazkiyatin nafs, kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nafs. Di antaranya yang pertama adalah anna tauhid aslun ma tasku bihin nufus, bahwasanya tauhid itu adalah asas dasar dalam tazkiyatun nafs. Kemudian yang kedua, doa adalah kunci daripada tazkiyatun nafs. Kemudian kaidah yang ketiga, ya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber tazkiyah. Kemudian yang keempat, ya, menjadikan contoh dalam tazkiyatun nafs, yang dalam hal ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai contoh suri tauladan kita dalam mensucikan jiwa. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali, yaitu al-qaidatul khamisatu, yaitu kaidah yang kelima dalam tazkiyatun nafs, yaitu anna haqiqatat tazkiyah takhliyatun nafsi awalan bitadhiriha anir radail wal ma'asi wad dunub. Kaidah yang kelima adalah bahwasanya hakikat daripada mensucikan jiwa itu adalah tahliyatun nafsi awalan, yaitu membersihkan jiwa terlebih dahulu. Kemudian at-tahliyah. At-tahliyah ini artinya adalah menghiasi, ya, jiwa ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal soleh. Maka dalam mensucikan jiwa, ya, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah takhliyatun nafsi awalan, itu membersihkan jiwa terlebih dahulu, ya. Jangan sampai ketika orang ingin membersihkan jiwanya, ya, dia bersihkan, ya, jiwa ibarat dia memakai baju yang bersih, yang bagus, kemudian dia kotori lagi, ya, maka ini tidak bermanfaat. Maka ketika kita ingin mensucikan jiwa kita, hal yang harus pertama diperhatikan adalah takhliyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa, membersihkannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, membersihkan jiwa dari dosa-dosa. Kemudian setelah itu baru tsumma tahliyatiha ba'da dzalika bi'ta'at, kemudian menghiasinya setelah itu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melaksanakan pendekatan-pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibarat kita mau nanam sesuatu, maka yang harus kita siapkan adalah lahannya dulu dibersihkan. Rumput-rumputnya kita cabut, ya, kita bersihkan, kita cangkul, ya. Kemudian setelah lahannya sudah siap, sudah bersih dari rumput-rumput, baru kita tanamin. Begitu juga ketika seseorang ingin mensucikan jiwanya, maka hal yang harus diperhatikan adalah takhliyah.
Dia membersihkan jiwanya daripada dosa, membersihkan jiwanya dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru menghiasinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan pendekatan-pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya adalah kama qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Maka firman Allah Subhanahu wa taala tutahhiruhum, membersihkan mereka, fihi isyaratun ila maqamit takhliyah. Maka di situ ada isyarah tentang membersihkan ya diri ini dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa, membersihkan mereka dari ya berbagai macam dosa. Maka firman Allah Subhanahu wa taala wa tuzakkihim, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Ya, kemudian setelah bersih baru dihias bil fadail, dengan amalan-amalan yang utama, wal hasanat, dan juga perbuatan-perbuatan yang baik. Maka wa taqdimu tadhhiri ala tazkiyah min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah. Maka mendahulukan membersihkan daripada tazkiyah, mensucikan, ini adalah dari bab mendahulukan membersihkan atas menghiasi. Maka di sini muallif menjelaskan fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ay yuqla awalan 'anid dunubi wal atham allati tusidul qalba. Maka tidak boleh tidak bagi orang yang ingin mentazkiyah, mensucikan jiwanya, untuk melepas terlebih dahulu dosa-dosa ya yang bisa merusak hati, wa tahjibu anhu nural hidayah, yang bisa menghalangi daripada cahaya hidayah, wal iman, dan juga keimanan. Jadi tidak boleh ketika kita tazkiyatun nafas itu ya, STMJ ya, itu nggak boleh. Jadi yang dimaksud adalah sholat terus, maksiat jalan, itu nggak boleh. Maka nggak berhasil bagi orang yang gitu. Maka jika STMJ-nya itu yang dimaksud adalah sholat terus, maksiat jalan, maka ini tidak akan bermanfaat. Dia sholat, dia beramal soleh, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain dia maksiat, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ya sebuah kesalahan, ya sebuah apa? Kesalahan. Maka hendaknya dia bersihkan dulu, dia hilangkan dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia hiasi dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya dosa-dosa itu bisa merusak hati, menutupi nur hidayah, menutupi cahaya hidayah yang akan masuk, dan juga al-iman. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "At-tazkiyatu wa in kana aslahan nama'u wal barakah wa ziyadatul khairi fa innama tahsulu bi izalati syarri wa lihada shara at-tazki
yajma'u hada wa hada. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka tazkiyah mensucikan jiwa, wa in kana aslahan nama, walaupun asalnya itu adalah, ya, sebagaimana telah kita bahas bahwasanya az-zakah itu artinya adalah an-nama, tumbuh berkembang, berkah, bertambahnya kebaikan. Tetapi ya, maksudnya juga adalah izalatus syarr, menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Maka ketika seseorang ingin mentazkiyatun nafas, hal yang harus diperhatikan adalah apa? Dia bersihkan dulu jiwanya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian dia hiasi dengan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah inda qawli ta'ala balillahu yuzakki man yasha, ay bil imani wal amali salih fit takhalli 'anil akhlaqir radilah wat tahalli bis sifatil jamilah. Maka berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah ketika menafsiri ayat balillahu yuzakki man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ay bil imani wal amali salih, artinya adalah dengan amal-amal saleh, bitakhalli 'anil akhlaqir radilah, itu dengan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang jelek, wa tahalli bis sifatil jamilah, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Maka kaidah yang kelima ini adalah, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam tazkiyatun nafas, ya, dahulukan dulu apa? Takhliyatun nafas, artinya membersihkan jiwa, mensucikan jiwa terlebih dahulu, baru setelahnya adalah tahliyah, adalah menghiasi diri dengan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang keenam, ya, adalah ighlaqul manafidillati tukhrijul insan an tazkiyat wa tab'aduhu anil fadilati wa tawaqqu'ihi fir radilah. Maka kaidah yang keenam adalah menutup pintu-pintu, ya, yang bisa mengeluarkan manusia, ya, dari tazkiyatun nafas dan menjauhinya. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita di dalam tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, itu kita tergoda, kita mendapatkan rintangan-rintangan, ya, dalam tazkiyatun nafas ini, ya. Maka hal-hal yang bisa menodai tazkiyatun nafas, hal-hal yang bisa mengotori tazkiyatun nafas, itu hendaknya ditutup rapat-rapat, ya, ditutup rapat-rapat, ya. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay as-sirat suran fihi ma'abwabum mufattahatun wa ala al-abwabi suturun murhatun wa ala bab as-sirat da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a wa la tata'arraju
wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu was-siratul islam was-surani hududullah wal abwabul mufattahah maharimullah wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah azza wa jal wa da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Akhrajahu Imam Ahmad. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam hadis ini diumpamakan. Maka biasanya dengan perumpamaan ini seseorang itu lebih memperhatikan, lebih memahami, ya. Maka banyak Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sesuatu, Nabi umpamakan dengan sesuatu, ya. Maka di sini Nabi menggambarkan daraballahu masalan siratan mustaqimah. Ada jalan yang lurus, kemudian wa ala jambatai sirat suran. Di jalan tersebut ada dua pagar, ya, kanan kiri ada pagar. Fihima abwabum mufattahatun. Kemudian di sampingnya juga ada pintu-pintu yang terbuka, ya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan wasiratu al-Islam. Yang dimaksud sirat, jalan, itu diumpamakan jalan itu adalah agama Islam. Jadi di dalam agama Islam ini, ya, itu digambarkan oleh Nabi SAW, jalan itu adalah agama Islam. Wasurani hududullah. Dan dua pagar yang ada di samping kanan, samping kiri, ya, itu adalah hududullah, aturan-aturan Allah, syariat Allah, aturan-aturan agama Islam. Jadi ketika kita berjalan di sirat, di jalan, ketika kita menjalankan agama Islam, di situ ada rambu-rambu. Maka biasanya jalan juga di tepinya, di pinggirnya itu ada penghalang. Artinya ketika ada orang mau belok, hati-hati, ini ada pagernya, jangan lewat sini. Maka di sini digambarkan pagar itu ibarat aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Maka jangan dilanggar, ya. Ini seperti ini tidak boleh, seperti ini boleh, seperti ini tidak boleh. Itu diatur oleh syariat, ya. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat. Dan yang mengajak di ujung sirat, di ujung jalan itu adalah kitabullah, ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Wa da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan yang mengajak dari atas sirat, dari atas jalan, itu adalah wa'idullah, ya, yang memberi peringatan, ya, yang ada pada setiap hati, setiap orang muslim. Akhrajahu Imam Ahmad. Qala al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa man kana fi dunya qad kharaja anil istiqamah 'ala as-sirat
fafataha abwabal maharim allati fi suturis sirat, ya, wa dakhala ilaiha sawa'un kanat al maharim minas syahawat aw minas syubuhat akhadathul kalalib allati ala dhalika sirat wa bihasbi ma fataha fi dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha. Maka syahwat ini, ya, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa berupa syahwat, bisa berupa syahwat, bisa berupa subhat, hal-hal yang subhat. Maka ketika kita berjalan, hendaknya, ya, jalannya itu dijaga, karena di situ ada suron, ada 2 pagar yang itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Kemudian ada pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah supaya tidak diterjang, ya. Fayambahi 'alal 'abdi ay yakuna 'aqilan kayyisan fayas'alullah 'azza wa jalla as-sabra wan najah wa ay yaqta'a kullat turuqil mu'addiyah lidiya'i nafsihi wa halaki. Maka seyogianya bagi seorang hamba hendaklah menjadi hamba yang berakal, sebagai hamba yang cerdas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabra, kesabaran, wan najata, dan keselamatan, dan supaya memutus setiap jalan-jalan yang mengantar kepada kebinasaan. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah yang keenam ini menutup seluruh pintu-pintu yang bisa mengantarkan seseorang itu, ya, menjadi, ya, tergelincir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaidah yang ketujuh, al-qaidatus sabi'ah. Kaidah yang ketujuh adalah tadzakkurul maut. Ya. Dalam tazkiyatun nafas kita hendaknya sering-sering ingat mati. Ya. Wa liqa'illahi azza wa jalla. Dan ingat tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Itu untuk akhiratnya. Maka mengingat kematian itu bukan hanya mengingat-ingat saja, tapi mengingat kematian agar kita betul-betul mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada mati yang mengantarkan kita rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak selamanya, tidak kekal, tapi kehidupan yang hakiki, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Sehingga seorang muslim dan muslimah ketika dia mengingat kematian, banyak mengingat kematian, dia banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amal-amal soleh untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian dzikra hadhimil ladzat, mengingat
sesuatu yang bisa memutus kelezatan, yakni al-maut. Nah, kita suruh sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Orang kalau nggak ingat mati, ya ini seolah-olah dia dunia terus. Tapi kalau dia ingat mati, bahwasanya dia akan mengalami sebuah hal yang pasti, yaitu kematian, maka dia akan rajin, dia akan banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mautu huwa fasil baina hadhihi dar wa daril qarar. Maka kematian ini adalah sebagai pemisah antara kehidupan, ya, ini yaitu dunia, dan kehidupan yang abadi. Wal fasilu baina waqtil amal wal jazaa alaih. Kematian itu adalah pembatas antara waktu dia beramal dan balasan bagi amal tersebut. Wa wal haddul fariq baina taqdimiz zad wa mulaqatil jazaa'i. Batasan pembeda antara, ya, mengumpulkan bekal untuk akhirat dan menemui balasan-balasan tersebut. Fala majala ba'da litaubah wal istighfar minas sayyi'at. Maka orang kalau sudah meninggal, sudah wafat, itu tidak ada majal, nggak ada kesempatan lagi untuk taubat. Kita kalau mau taubat sebelum mati, ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau taubat sudah sakaratul maut atau bahkan sudah mati, nggak bisa. Nah, sekarang kita masih ada kesempatan para jamaah sekalian untuk banyak-banyak taubat kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minas sayyi'at, dari dosa-dosa. Ini masih ada kesempatan, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti kalau sudah mati, sudah meninggal, gak ada lagi kesempatan untuk taubat, gak ada lagi kesempatan untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Wala majala ba'dahu lil istiktsar minal hasanat. Enggak ada lagi kesempatan, ruang untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, sudah putus. Maka sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi, idza matal insan inqata'a amalu. Ya. Apabila seorang manusia itu wafat, meninggal, semua amalnya putus. Illa min thalas, kecuali ada 3 yang enggak putus. Jadi kalau sudah wafat, amalnya putus. Gak ada kesempatan kita berbuat kebaikan. Gak bisa lagi kita baca Quran. Gak bisa lagi kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktunya sudah habis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ qala inni tubtul an. Jadi kalau sudah wafat, ya, baru ngomong inni tubtul an, nggak bisa, ya. Dan yang perlu diperhatikan, tsumma huwa mudrikun kullan nasi la mahalata wa mulaqihim bila raib kama qala ta'ala. Dan perlu diperhatikan bahwasanya kematian ini adalah yang pertama
sesuatu yang pasti. Jadi kita mau mati, ini adalah sesuatu yang pasti. Jangan berharap kita nggak akan mati. Kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Tidak boleh tidak, akan mati. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam masalah mati ini biasanya datangnya tiba-tiba. Ya. Nggak ngabarin dulu. Kalau ngabarin dulu enak, kita siap-siap ya. Tapi mati itu satu adalah sesuatu yang pasti. Kita pasti akan mati. Dua, mati itu datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang pesen makanan, saya masakin ini ya. Pagi-pagi pesen, saya masakin ini ya. Sorenya sudah nggak ada, makanannya dimakan orang lain. Ya. Ada orang pagi-pagi ya benerin ya kancing bajunya ya. Tiba-tiba sorenya sudah orang lain melepas kancing bajunya untuk dimandikan. Ini mati. Jadi pasti terjadi, datangnya tiba-tiba, gak ngabarin dulu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian itu, sesungguhnya kematian yang mereka lari darinya, yang engkau lari darinya, dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Maka dimanapun engkau ya bersembunyi, kematian itu akan mendatangimu walaupun engkau berada di sebuah gedung yang sangat kokoh. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Semuanya akan merasakan kematian. Maka dengan mengingat kematian, di sini disebutkan wa fi dzikril 'abdi lil mauti manfa'atun 'azimatun. Maka di dalam ya mengingat kematian itu ada manfaat yang sangat besar. Fabidzalika tastaqidul qulub al-ghafilah. Maka dengan mengingat kematian, hati-hati yang lalai menjadi terbangun. Yang tadinya melakukan kemaksiatan sering ini, sholatnya sering bolong-bolong. Kalau ingat mati, saya mau lah. Mau sholatnya mau rajin. Takut tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kita ingat mati, itu hatinya orang yang lalai menjadi terbangun. Ya, terbangun. Wa tahyal qulubul maitatu. Hati-hati yang ya mati itu akan hidup kembali. Dan mengingat kematian, hati menjadi hidup. Wa yuhsinu iqbalil 'abd 'ala Allah. Dan seorang hamba itu akan benar-benar menghadap kepada Allah dengan baik. Rajin ibadahnya, rajin taatnya. Wa tazulul ghaflah wal i'rad an ta'atillah. Ya, yang tadinya lalai, berpaling, sekarang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan juga oleh Sa'id
Ibni Jubair, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu ayyasuda alayya qalbi." Ya. Maka seandainya ya dzikrul maut, mengingat kematian itu memisahkan hatiku, saya khawatir ya itu akan merusak hatiku. Wala yazalul abdu bi khairin ma kana nadiran li mawqifihi baina yaday Allah azza wa jalla yaumal qiyamah ba'da mamatihi wa masirihi ba'dal mamat. Ya. Maka para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian ini salah satu ya hal yang bisa membantu kita untuk mensucikan jiwa kita. Maka dengan ingat kematian, yang lalai jadi ingat, yang jauh jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, yaqulu Ibrahim at-Tamimi rahimahullah, "Mathaltu nafsi fil jannah, aqulu thimaraha wa asrabu min anhariha wa u'aniku abkaraha, thumma mathaltu nafsi fin nar, aqulu min zakkumiha wa asrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa ahlalaha. Faqultu li nafsi ay nafsi ayyu shay'in turidin? Qalat uridu an uradda ila dunya fa'amala saliha. Qala qultu fa anti fil umniyati fa'amali." Maka dituturkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, yaqulu Ibrahim at-Tamimi rahimahullah. Ibrahim at-Tamimi itu dalam hidupnya suka menanyakan kepada jiwanya, kepada dirinya, aku umpamakan jiwaku itu di surga. Digambarkan aku masuk surga gitu. Aku luthimaraha, saya bisa masuk surga, bisa memakan buah-buahan surga, meminum ya sungai-sungai, ya air-air sungai surga, ya bertemu dengan bidadari-bidadari surga. Kemudian dia bayangkan juga, seandainya saya masuk neraka, saya makan buah zakum, minumnya minum nanah, ya di situ disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang berat. Kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, "Hai nafsi, ayyu syai'in turidin?" Hei jiwa, kamu pilih mana? Pilih surga apa pilih neraka? Qalat uridu an uradda ila dunya. Jiwa itu mengatakan, aku ingin kembali ke dunia sehingga aku bisa beramal soleh. Qala qultu fa anti fil umniyati fa'mali. Maka engkau berada di dalam angan-angan saja, maka beramallah. Ya, ini masya Allah seorang ya yang soleh, sampai setiap saat dia mengingatkan kepada jiwanya, ingat surga, ingat neraka. Di surga enak, di neraka susah, sengsara. Kamu mau pilih mana? Pilih surga apa pilih neraka? Terus ditanyakan kepada dirinya, ya. Maka dengan mengingat kematian, ini akan membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qaidatu tsaminah, kaidah yang ke-8 adalah takhayyurul julasa
wa intiqa'ur rufaqa. Jadi dalam kaidah yang ke-8 ini, dalam mensucikan jiwa, hendaknya kita memilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wasbir, maka sabarlah dan sabarlah. Kenapa? Ya. Kenapa ketika kita berteman dengan teman-teman yang baik, malah kita justru disuruh bersabar? Apa enggak kebalik itu? Ya. Kalau berteman dengan teman yang jelek, yang buruk, kita disuruh sabar mungkin. Tapi ini teman-teman yang baik kok Allah Subhanahu wa ta'ala awali dengan wasbir nafsaka. Dan sabarlah jiwamu bersama orang-orang yang yad'auna rabbahu. Kenapa? Maka biasanya kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, itu sering kadang-kadang kita nggak nyaman mungkin ya. Kita melakukan kejelekan jadi nggak boleh. Nah, kita seolah ini ya diingatkan. Jadi, ayo sholat, waktunya sholat. Datang waktu sholat. Diingatkan kalau kita teman-teman yang baik. Maka kita perlu sabar. Tapi kalau berteman dengan teman-teman yang buruk, masa bodoh. Temannya melakukan maksiat, temannya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia diam saja, nggak ngingetin. Datang waktu sholat, biarkan saja. Oleh karena itu, Allah sebutkan wasbir, maka bersabarlah. Maka ketika kita berteman dengan teman-teman yang baik, biasanya suka diingatkan, juga disuruh-suruh untuk melakukan kebaikan. Maka disuruh apa? Sabar. Ya. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsir ayat fiha al-amru bi suhbatil ahyar. Maka dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Kahfi ayat 28, di dalamnya ada perintah supaya kita berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman pilihan. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan bersungguh-sungguh ya jiwa kita untuk berteman dengan mereka, ya, bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu orang-orang fakir, ini nggak apa-apa. Teman kita pada miskin, pada fakir, nggak apa-apa, tapi taat kepada Allah, mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Wa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuqsa, karena sesungguhnya di dalam berteman dengan teman-teman pilihan itu ada faidah-faidah yang tidak ya bisa dihitung. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalidu, akhrajahu Abu Dawud. Maka seseorang itu ya tergantung pada agama temannya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi teman. Maka kalau kita lihat seseorang, lihat temannya siapa.
maka tidak jauh dari temannya. Ketika melihat si fulanah, lihat dengan siapa dia berteman. Ya. Maka qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, qauluhu al-mar'u ala dini khalilih, makna ya seseorang itu berada pada agama temannya, artinya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah. Jadi kalau kita berteman, janganlah berteman kecuali orang-orang yang engkau ridhoi apanya? Dina. Kita lihat agamanya seperti apa nih, cara beragamanya. Kemudian yang kedua, lihat dia amanat nggak ini. Kalau dia amanah, ya, berteman dengan ya. Kalau agamanya ini, maka lihat agamanya, lihat amanah atau tidak. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dini wa madhhabi. Karena sesungguhnya ketika engkau memilihnya sebagai teman, nanti teman tersebut akan menuntun engkau kepada agama dan madhabnya. Wala tuharrir bidinika wala tukhatir binafsika fatukhalil. Jauhilah daripada ya teman-teman yang teman-teman yang buruk, bergabung dengan teman-teman yang buruk, ya. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kemudian kaidah yang ke-9 adalah al-hadaru minal ujbi wal iqtirar bin nas. Kaidah yang ke-9 itu adalah waspada terhadap penyakit yang namanya ujub. Ujub itu artinya membanggakan diri sendiri. Ya. Maka ketika kita sudah menjadi baik, itu biasanya muncul nih sifat ujub. Ketika dulu belum rajin ngaji, sekarang sudah ngaji, sering ngaji. Gak kayak saya nih. Saya emang ngajinya rutin, dia emang gak pernah ngaji. Ujub nih. Saya baca Quran sehari 1 juz. Dia mah cuma nonton TV doang. Ini ya. Ini muncul rasa ujub. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa."
Ya. Panahallahu azza wa jalla an madhi nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Jadi kita ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari pujian memuji kepada jiwa terhadap apa-apa yang ditunjukkan tentang kebersihan jiwa dan kebaikannya. Ya, seperti yang telah tadi disebutkan. Ya, saya sudah rajin ngaji, saya sudah qiyamul lail tiap malam, yang lain mah enggak. Kenapa? Li'anna taqwa mahalluhal qalb. Karena takwa itu tempatnya di hati. Ya. Jadi ini hati-hati kalau sudah dia mulai tazkiyatun nafas, jangan sampai muncul terbetik sombong, ujub, ya. Waspada dari ujub. Ya. Jadi kalau sudah ujub, ini repot. Ya. Maka wal mu'minu mahma istahada fi fi'li salihat wa sinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassira wa zaliman li nafsihi. Wa idza kana Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini adalah sebaik-baiknya manusia setelah al-anbiya. Ya. Jadi seorang mukmin walaupun dia sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, sholat jamaah nggak pernah absen, puasa Senin Kemis oke, qiyamul lail terus dijalankan, tapi jangan ujub. Maka walaupun dia semangatnya luar biasa dalam ketaatan, ya, dia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia tetap ada atau berada di dalam kekurangan. Dia pasti ada mendolimi dirinya sendiri. Perhatikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia setelah al-anbiya, setelah para nabi. Itu masih bertanya kepada
terkait pembahasan di surah As-Sams ya, tentang qad aflaha man zakkaha. Maka saya rasa ini penting untuk dibahas, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tayyib, sebelum kita tutup ini ada pertanyaan ya. Ustaz, seperti yang antum katakan tadi bahwa kita tidak boleh STMC, sholat terus maksiat jalan, dan dianjurkan membersihkan jiwa terlebih dahulu sebelum melakukan ketaatan, dan ada keraguan dalam hati anak pribadi, apakah itu artinya diperbolehkan meninggalkan sholat demi fokus memperbaiki diri? Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya. Ya, bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi dalam tazkiyatun nafas itu adalah kita yang didahulukan adalah masalah tahliyah, membersihkan jiwa, membersihkan dosa-dosa. Ya. Itu bukan berarti terus kita boleh meninggalkan sholat, ya tidak. Ada sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya. Maka dalam tazkiyatun nafas ini ya, kita fokus memperbaiki jiwa terus kemudian nggak sholat, nah itu khata'. Ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Jadi kita ya jauhi maksiat, ya jauhi maksiat, tapi tetap juga sholat sebagai perintah yang Allah wajibkan kepada kita, kita jalankan. Ya, artinya berjalan, ya kita bersihkan, ya bersihkan dosa-dosa, kita jauhkan maksiat-maksiat kepada Allah, tapi di samping itu juga kita melakukan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya, bagaimana dia mau baik ya kalau kewajibannya aja tidak ditunaikan. Padahal sesuatu yang wajib itu adalah ya itu untuk dinomorsatukan. Jadi maksudnya daripada mendahulukan itu ya membersihkan jiwa, artinya adalah kewajiban-kewajiban itu tetap dilakukan. Kewajiban-kewajiban itu dilakukan. Ya. Jangan sampai kita ya nggak membersihkan dosa-dosa, kita lakukan terus siang malam ini lah nggak apa-apa. Saya kan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah ini ya Maha Pengampun, nggak apa-apa. Ini itu adalah sebuah itikal, ya, sebuah hal yang menyepelekan kepada perintah-perintah Allah. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita dahulukan untuk membersihkan, kita jauhi maksiat-maksiat dulu. Maksiat-maksiat kita mulai tinggalkan, ya. Tapi tetap untuk kewajiban-kewajiban itu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kemudian pertanyaan kedua, Ahsanallahu ilaikum, kaifa tariqah, kaifa nasbir ala awalil amr atau ulil amr ini? Ulil amr alladzi la adila fihi wa dhulm li mujtama'. Ya, kita tetap ya bersabar dengan mendoakan, ya, kita tidak memberontak, ya, itu. Jadi kita bersabarnya dengan tidak memberontak, kita doakan, ya, agar bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, tidak melakukan kezaliman, ya. Ini cara bersabarnya adalah dengan cara tidak memberontak, kita tetap taat dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa untuk didoakan. Ya, ini penting sekali. Karena doa, ya, maka ada seorang, ya, ulama mengatakan bahwasanya seandainya saya mempunyai doa, satu doa yang diijabah oleh Allah, pasti akan aku doakan untuk kebaikan seorang pemimpin. Nah, ini penting sekali mendoakan kepada ulil amr, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ilmu bisa kita amalkan dan bisa menjadi timbangan kebaikan buat kita semuanya. Nahtatim liqa'an nabi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.